Kalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nabi an'amna bi nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan ayat ya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ba'du. Pagi ini meneruskan tafsir bagian yang ke-20 yaitu ayat 191 sampai 200, dan nanti di awal bulan Safar dimohonkan Ibu Hajah Ustazah Alifah untuk menyampaikan materi ya. Disiapkan monggo awal Safar mau mengisi apa sama Habib Mustafa, beri guru-gurunya untuk siapkan materinya apa, saya membantu lewat slide-slide-nya. Baik, judulnya ini mengerikan ya Bu, judulnya bunuhlah kaum musyrikin dimanapun. Judul ini kira-kira kalau diterapkan sekarang bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Ya bisa, sekarang bisa ya, karena ayatnya memang demikian, bunuh saja orang-orang musyrikin itu jika mereka memulai ngajak perang merusak masjid kita ya, menghalau umat Islam untuk pergi bermajelis seperti ini ya. Nah itu mari sama-sama kita hayati tafsir ringkasnya pada pagi hari ini. Apa saja yang perlu kita santapan rohani pagi ini ya, sebelum kita berkegiatan dari akhir pekan ini. Baik, kita buka dulu untuk motivasi kita semuanya. Terbaca nggak itu judulnya itu? Kecil ya kita sekarang. Wah besar. Nah ini dia, ada 3 pentingnya belajar tafsir agar tidak gagal paham ya, 3 hal agar kita tidak gagal paham dalam membaca tafsir. Yang pertama istilahnya dari Pak Nuryanto, mantan Polri, sersan serius tapi santai. Artinya belajar ilmu itu harus serius tapi santai, karena disediakan kopi, teh ya, ini sama yang di online ya, ada kopi ya. Ini bukti bahwa ini santai, ini ada snack ya. Yang di rumah juga boleh lebih santai lagi ya, pakai kaos oblong ya boleh, pakai celana pendek ya boleh ya. Di sampingnya ada kopi, ada pisang goreng dan macam-macam gitu ya. Bapak Ibu sekalian, santai saja tapi serius agar ilmunya masuk ya. Yang kedua, berhimpun membuat tidak jenuh. Coba kalau Bapak Ibu baca satu persatu ayat, kira-kira gimana Bu Mutia, mampu nggak baca satu ayat? Bisa-bisa sehari buka moco satu ayat ya, nggak meriah ya kalau nggak berjamaah. Jadi berhimpun berjamaah bermajelis seperti ini membuat kita nih rego itu ya atau ya karena ada snack, ada kopi macam-macam ya, bersama-sama. Kemudian yang paling penting adalah yang ketiga, bahwa bermajelis itu harus memfungsikan otak kanan dan otak kiri harus selalu on ya Ibu ya. Otak kanan, otak kiri itu selalu on artinya berarti kita model pembelajaran andragogik ya. Kalau dalam dunia pendidikan disebut dengan model andragogik. Apa itu? Yaitu ini berlawanan dengan pedagogik ya. Ini sedikit ya, pedagogik kita hanya untuk SD, SMP, SMA dan S1 itu masih pakai pedagogi. Tapi kalau kita sudah S2, S3 ini harus model andragogi. Semua yang hadir baik yang online dan offline
pasti punya pengalaman empiris, ya. Nah karena itu empirisnya tadi itu sharing di sini. Ibu saya, ada dua bapak ustazah sini ini, ya. Ada beberapa kiai ustadz, ya. Ini apa Kiai Tukiman, Pak Mbah Yai sepuh kita, ya, Baik Ahmad, ya semuanya bisa sharing, ya, belajar sambil makan kacang, ya, sambil minum kopi, ya. Mantap, nggak ngantuk, ya. Gitu. Jadi dengan andragogi itu ada sharing pengetahuan, sharing pengalaman, sharing ilmu, itu yang dimaksud dengan model pembelajaran kurang S2 dan S3 gitu ya, udah gitu ya. Baik, ini hanya untuk motivasi saja. Selanjutnya kita akan cepat saja. Jadi judulnya dia bunuhlah orang-orang yang memerangi kalian. Jadi kita boleh membunuh orang-orang yang memerangi kalian. Kita tuh diperangi dulu, yaitu orang-orang musyrikin dimanapun kalian menemukan mereka. Ya, usirlah mereka dari tempat di mana mereka telah mengusir kalian darinya, yaitu kota Mekah di waktu Rasulullah. Ya. Dan ini masih bisa berlaku sampai kapanpun kalau kita diusir dari masjid kita. Diusir enggak? Banyak di luar Jawa sana masjid kita dikudeta, ya, nggak boleh umat masuk ke masjid. Nah itu berarti ngajak perang, ya. Nah itu. Jadi kita harus Islam itu indah, Islam itu damai, ya. Tapi kalau kita disalahi dulu, ditantang dulu, kita dizolimi, ya kita harus melawan. Gitu ya. Yang kedua, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjid Haram. Kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu, ya apa buat kita harus perang, ya. Al-fitnah itu asyadu minal qatl, ya. Al-fitnah itu asyadu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya, ini ayat yang lain, bulan haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum kisos, ya, kisos, ya. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu maka seranglah, ini perintah Allah. Kita diserang, kita harus menyerang juga, ya. Seimbang dengan serangannya, tidak dosa terhadap kita, sampai kita membunuh pun tidak dosa. Asyhurul harmu wasahrul harami wal hurumat kisos. Jadi kita juga mau membalas seperti itu, ya. Ini ayatnya ada perintah Allah, ya. Jadi masalahnya wanfuqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum illa tahaluka. Ini artinya bahwa kamu berjihad, ya, dalam berinfak ini orang yang beriman, ya, dengan harta dan jiwanya demi Allah, ya, dan jangan menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan meninggalkan jihad. Jadi kalau kita meninggalkan jihad, itu berarti kita binasa, akan binasa. Artinya kita mampu untuk berjihad tapi kita tidak berjihad, maka kita akan binasa. Binasa berarti akan hancur, nanti di akhirat akan disiksa Allah, diazab Allah. Nah, di sini mungkin tidak masalah, tapi nanti di akhirat akan kena siksa Allah karena kita meninggalkan jihad, ya. Berbuat baiklah dalam berinfak dan taat, ikhlas karena wasiat Allah. Wasiat Allah ini maksudnya bahwa kita ini dalam tafsirnya kita patuh pada Allah, ya. Yang pertama, yang kedua bisa dimaknai bahwa kita akan berjumpa, akan melihat Allah langsung. Orang-orang beriman akan melihat langsung besok di surga itu wasiat Allah itu seperti apa, ya. Sampai hari ini tidak ada satupun manusia yang bisa melihat wajah Allah. Nabi Muhammad ketika Mi'raj pun tidak bisa melihat, hanya mendengar suara dan cahaya yang begitu terang, ya. Ketika di Yaumul Mahsyar, manusia bangkit dari kubur, kumpul menuju cahaya Allah. Itu pun belum bisa melihat wajah Allah, hanya cahaya Allah. Setelah di surga,
baru itu hadiah utama. Oh masya Allah seperti itu. Ya, dia tafsirnya begitu. Ya. Ya. Wa timul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara. Nah, jadi kalau kita itu sudah berihram, ya Ibu, kemudian terjadi huru hara sehingga kita gagal melaksanakan syarat-syarat wajibnya haji dan umrah, maka kita boleh menyembelih haju. Haju itu apa? Haju itu binatang yang disembelih karena denda, ya denda, penalti ya, karena kita sudah tidak melakukan syarat-syarat wajibnya berhaji karena ada kerisuan misalnya gitu ya, ada bencana. Ini juga sama, haji dan umrah dengan sempurna ikhlas karena wajah Allah. Nah, selalu ditambahkan wajah Allah dalam tafsirnya itu. Artinya berarti kita tuh bisa melihat wajah Allah dan kita patuh pada Allah. Nah, baik sebelum melihat dan nanti kita sudah melihat Allah. Ya. Kemudian dari ini waktu haji yaitu Syawal ya, itu kita dilarang wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj ya, ya. Jadi ketika haji sudah ihram, kita tidak boleh berdebat, bicara rafas, bicara fusuk, itu tidak boleh ya, karena akan membatalkan haji kita ya. Ya ini watajibatu fa inna khair jadi takwa batalkan dari abab. Ini haji, umroh dan semuanya adalah bagian dari mengumpulkan bekal, dan bekal yang terbaik bagi kita adalah takwa, bukan karena ganteng ayu kita, bukan karena derajat kita, bukan karena kekayaan kita, tapi takwa, bukan takwa ya. Ya. Assalamualaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Fadlan mas fadlan yang ada di sini ya, kameraman kita. Tidak ada dosa atas kalian untuk mencari rezeki dari Rabb kalian. Rezeki dari kalian melalui jual beli yang menguntungkan di hari-hari haji dan haji. Ini maksudnya apa ini? Kita jelaskan ya. Ada yang jual rokok, ada. Kalau kita haji, Pak Yai, mau pulang tuh jualnya Pak, ada. Aku betul, aku gak udah garam, aku gak betul. Harganya 2 kali lipat. Jual rokok, obat batuk unta ada yang jual, teman-teman kita ini, aku lebih rejoice ya. Minyak gosok ada Ibu jual minyak gosok di antara jamaah kita ada. Nah, itu dilakukan apa? Ya, asal tidak di dalam masjid, ya, tidak boleh jualan di dalam masjid ya. Yang kedua syaratnya biasanya dilakukan saat menunggu waktu pulang, jenuh loh. Setelah hasil selesai, kemudian apa? Tawata dilakukan itu menunggu pulang tuh ada yang 2 minggu, 3 minggu itu lama sekali, jenuh. Telepon anaknya, telepon cucunya, ya, sehingga jual beli ya, apa di situ nyari apa hiburan, refreshing ya. Menunggu apa panggilan dari mutawif untuk pulangnya kapan, itu menunggu itu lama sekali, itu sudah jenuh, udah kangen dengan tanah air ini, sehingga disambi-sambi dagang gitu ya, itu boleh ya. Ya. Nah ini ada ayat Rabbana atina fid dunya bidunya, hanya bidunya ya Bang. Rabbana atina fid dunya, dia hanya minta dunia, ada nggak? Ada. Di Arafah di sana itu hanya minta, ya Allah perbaiki duniaku, ya, perbaiki bisnisku, perbaiki keluargaku, perbaiki hidupku. Nanti sampai pulang dari haji, hamba akan nonjobkan atau akan ada apa, promosi jabatan. Itu kan perintah dunia semuanya ya. Rabbana atina fid dunya,
Tidak ada bamalahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada tentang akhirat. Sehingga kurang hasil dia jawabannya hanya dunia, nggak dapat akhiratnya. Ini rugi, ya rugi. Allah perintahkan jangan hanya minta dunia, yang minta juga akhiratnya diminta, ya. Ya, di antara manusia ada kelompok orang yang hanya berharap dunia saja, ya. Mereka berharap kami berikanlah kepada kami kesehatan, harta, anak-anak di dunia, ya hanya dunia saja. Orang-orang ini tidak akan mendapatkan bagian dan balasan di akhirat karena mereka memang tidak berharap akhirat. Ini kan apa? Tidak cerdas. Masuk pergi haji minta jabatan, minta kesehatan aja, tidak minta akhiratnya, ampunannya. Ya, nah itulah perlu kita pahamkan, ya. Nah, closingnya bagi ini, closingnya, nah Iqra. Tadrusun, tadabbur, tafsir pagi ini semuanya tanda cinta Al-Quran. Ya, Ibu. Kalau cinta berarti Quran akan menjelma menjadi sosok yang tampan, yang gagah, bercahaya, serta menolong di alam barzah. Ibu kira-kira ingin nggak ditolong Quran di alam barzah? Ketika disidang oleh malaikat apa mungkar wa nakir, nah, inilah Quran yang bisa membantu menjawab, ya. Nah, maka cintai Quran lewat Iqra, tadrusun, tadabbur dan tafsir. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.